Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadallah wa itaqullah. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita takkan terlupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi al-Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma Jamaah grup Surau 2 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita lalui, yaitu sebuah perjalanan tauhid, yang mana tauhid adalah memperjalankan sesuatu kepada sesuatu, dinamakan sebuah jalan. Tetapi dalam masa kita sampai dalam kalam sesuatu tersebut, maka kita lenyap di dalam tauhid. Lenyap di dalam tauhid dalam arti kita telah menuju kepada sejatinya diri dalam rangka mendapatkan diri yang sejati. Untuk mendapatkan mana yang dikatakan diri sejati dan sejatinya diri, tentu dengan kita mengikuti masa aku dalam kajian wawasan awal. Untuk memahami nanti, kita akan menjalankan pengenalan, yaitu 30 pengenalan aku. 30 pengenalan aku yang akan menjadi pelajaran ke depan. Tapi malam ini, pada saat ini, tidak termasuk salah satu yang dari 30 pelajaran, tetapi menerima wawasan awal. Yang dikatakan pada masa aku ada 2 perkara. Aku yang bernama aku, dengan aku sebuah nama. Adanya nama karena ada yang memiliki nama. Aku adalah sebuah nama
yang menelan semua nama. Semua nama akan hilang apabila sudah ada kata aku. Dalam hal pengenalan aku ini adalah dengan tujuan kenapa ada kata aku bertuliskan H dengan U atau alif domah U atau H aras atau kekuatan. Dinamakan sebuah H bulat dikatakan kosong, sementara dikatakan U dalam wujud rahasia dikatakan hening. Adanya hening dalam kosong bukan kosong berarti tiada, dan adanya hening bukan kata tiada atau disebut dengan sunyi, bukan disebut dengan sunyi. Tetapi kita diajak berpikir lebih jauh. Orang yang mentiadakan sesuatu yang bergantung kepada sifat ketuhanan, sifat keumatan adalah orang yang mentiadakan sebuah diri tetapi menjadikan sesuatu yang berdiri. Menjadi diri sesuatu untuk mengenal kepada aku yang disebut dengan sesuatu melalui kodrat aku dengan tulisan aku. Aku pada namaku dengan aku yang memiliki nama itu berbeda di dalam pengenalannya. Aku adalah menuntut kepada namaku dengan tujuan supaya bisa melebur diri kita dalam masa kosong dan hening. Dengan adanya kosong dan hening, maka yang ada di tengah kosong dan hening itu adalah sebuah jiwa yang menaksikan sebuah yang kosong. Di dalamnya terdapat sesuatu yang hening. Begitulah diri seutuhnya. Mengenal aku bukanlah aku sebuah kata, mengenal aku bukanlah aku sebuah tujuan, dan mengenal aku bukanlah tujuan menjadi Tuhan, dan mengenal aku bukanlah untuk terdengar, tetapi untuk dialami. Untuk dialami. Inilah yang harus kita menjadi pokok dari suatu perjalanan sebuah kajian. Bagaimana kita bisa mengenal aku ini dalam masa mengalami. Dikatakan masa mengalami di sini terdapat suatu perjalanan. Hanya aku yang bisa didapati oleh jiwaku sendiri. Siapa yang menjadi jiwaku sendiri adalah sebuah cinta yang tak tertahan, sebuah kerinduan yang tidak tertahan, sehingga kita menerima sebuah getaran, menerima sebuah getaran itulah yang merasuk kepada seluruh jiwa kita. Maka jiwa kita lah yang akan menjadi sebuah jiwa yang mana jiwa itu terbuat dari rasa sayang dan cinta kepadaku. Seseorang yang telah mentiadakan dirinya dengan kosong dan merasa ada dalam dirinya disebut hening, maka jadilah engkau jiwaku yang diam. Ini adalah sebuah pernyataan dari diri sewujud, yaitu seutuhnya. Menjadikan diri seutuhnya itu harus benar-benar dihilangkan dan dilenyapkan dengan cara melakukan perjalanan, yaitu masuk ke dalam napas kita sendiri. Napas yang dimasuk bukanlah napas untuk hidup. Napas adalah sebuah batin abadi
yang mana berhubungan dalam keabadian denganku. Dengan adanya engkau menjadi jiwa bagiku. Kapan engkau bisa menjadi jiwa? Setelah aku bertemu dengan sebuah zohir. Zohir yang dimaksud bukan adalah zohir yang bernama, tetapi zohir sesuatu. Zohir yang berkodrat sesuatu, yang tidak bernama dan berupa, dan tidak memiliki sebuah derajat. Ini yang dikatakan zahir. Dalam hal ini, kenapa aku bersembunyi dan sirna? Aku sudah ada sebelum semua ada. Tapi dalam adanya aku tadi adalah suatu ketersembunyian. Merasa ketersembunyian dari mana? Tersembunyi dari sombongnya hati, tersembunyi dari keakuanku, dan tertutup oleh keumatanku. Maka aku adalah wujud yang tidak ingin dikenal. Kenapa tidak ingin dikenal? Kalau sempat aku dikenal, maka semuanya tidak akan pernah mengenal, karena hanya aku sajalah yang akan dia kenal. Maka aku tidak ingin dikenal, tetapi aku ada bagi kodrat yang dikenal. Inilah sejatinya aku, yaitu sejatinya sebuah sebutan. Maka tidak dibenarkan mengenal sebuah nama dari yang bernama. Bernama itulah yang tidak boleh disebut dengan aku, tetapi dipanggil dengan dia. Sementara yang aku adalah sebuah kodrat yang telah berdiri sendiri dengan kata ha dan u. Apa itu ha? Aras, yaitu sebuah kosong. Sementara u adalah sebuah rahasia disebut dengan hening. Bagaimana kita bisa menjadikan berada pada posisi hening dan posisi kosong? Maka disitulah tumbuh kejiwaan, tumbuh jiwa. Dan jiwa itu apabila aku telah bertemu dengan zohir, yang mana zohir itu bukan zohir siapa-siapa, tetapi zohir sesuatu. Memang dalam pencarianku adalah sesuatu yang menuju kepada sesuatu tanpa sebuah nama. Dalam arti apa? Mendapatkan nilai kodrat aku yang abadi, tentu dengan kodrat yang kekal. Mana yang kodrat kekal dalam diri dan mana kodrat abadi yang dikatakan aku? Ini yang dikatakan sejatinya diri adalah kodrat seutuhnya, dan diri yang sejati adalah dia yang bernama aku. Nama aku bukan untuk didengar, nama aku bukan untuk dilihat, dan aku bukan sebuah tujuan, tapi adalah jalan dari tujuan tersebut. Nah, ini perlu kita benar-benar memahami. Kenapa? Karena aku diketahui bukan untuk seseorang bisa menjadi Tuhan, tapi aku diketahui untuk mencapai kesadaran yang disadari. Bagaimana kita menyadari diri kita dengan kesadaran yang paling tinggi? Hanya cinta dan rasa pencintaan terhadap aku sebagai diri yang sejati. Sehingga dengan cinta dan rasa sayang, pencarian terhadap diriku dengan melepaskan segala yang berdiri, melepaskan segala yang bernama diri, dan menjadi sebuah wujud yang berdiri, dan itu berkodrat kepada ha dan u atau aku. Mencari aku dengan nama aku di dalam aku itu sendiri membutuhkan jiwa yang paling kuat. Pencarian oleh jiwa yang mencintai adalah pencarian yang sangat aku halalkan. Tetapi belum tumbuh jiwanya untuk mendapatkan aku,
maka dia hanyalah sebatas sebuah kejiwaan, bukan jiwa. Makanya untuk mendapatkan aku, seperti aku berkalam pada nyawa, pada napasnya, dia tidak bisa mendengar. 24 jam aku berkata, tetapi dia tidak bisa mendengar. Kenapa dia tidak bisa mendengar? Karena dia tidak punya jiwa. Ya, dia tidak punya jiwa, maka dia tidak bisa mendengar apa yang aku katakan pada nyawanya. Sementara nyawa itu bukan sebuah kehidupan, nyawa itu bukan yang menghidupkan, nyawa itu adalah napas abadi, yang mana napas abadi kita sebut dengan napas ilahi. Nah, inilah kekuatan persembunyian aku di dalam diriku sendiri yang harus didapati, dan aku milik adalah jiwa yang pencinta. Sudahkah kita menjadi jiwa yang pencinta, maka nanti akan diperjalankan oleh seseorang yang telah kuutus kepadamu, maka disitulah baru bisa ijab itu terbuka. Tetapi kalau engkau mencari dengan kemampuan ketuhanan manapun, sesungguhnya aku bukanlah yang hilang yang akan dicari. Aku ada dalam persembunyian, agar tidak ada lagi pengenalan. Kalau aku nyata, maka engkau tidak akan pernah kenal dengan siapapun, kecuali hanya kenal dengan aku. Maka bersembunyilah aku dalam kesombongan sebuah hati, bersembunyilah aku dalam ketuhanan sebuah diri, dan luputlah aku di dalam keumatan sebuah diri. Tetapi aku adalah jiwa dari yang berdiri dan yang didirikan. Itulah aku. Mencariku adalah pencarian sayang, pencarian cinta, dan pencarian pencintaan yang paling dalam. Dan aku adalah milik dari jiwa yang diam. Wahai jiwa-jiwa yang diam. Dan inilah yang dikatakan aku milik jiwa yang mencintaiku. Baik, kita coba bermuzakarah. Salam muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. Silakan juru tablik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah kita mendengarkan muzakarah dari Buya, supaya lebih jelas sedikit lagi, kita minta diulas kembali dari Imam Khatib. Untuk pengulasan kembali, untuk Imam Khatib silakan diulas kembali biar kita sama-sama mendengar Imam Khatib. Silakan Imam Khatib. Baik, terima kasih juru tablik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Buya senantiasa sehat selalu, Buya. Insya Allah. Karena itu kebahagiaan tersendiri bagi kami bila melihat Buya senantiasa sehat, Buya. Amin. Alhamdulillah, kita baru saja sama-sama mendengar materi yang disampaikan oleh Buya, kajian yang disampaikan oleh Buya. Mudah-mudahan kita semua bisa menyimak dan memahami. Namun sebelum menindaklanjuti keinginan kita lebih memahami apa yang telah disampaikan oleh Buya tadi,
izinkan saya Buya untuk mengulas apa yang baru saja Buya sampaikan tadi. Mudah-mudahan saya bisa mengulas walaupun hanya sedikit. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam. Dalam memperjalankan sesuatu terhadap sesuatu, itulah perjalanan sesuatu. Sebuah nama dari pemilik nama yang mana aku bukanlah sebuah nama, tetapi aku adalah yang bernama, dan aku bernama bukanlah untuk dikenal dan ingin dikenal, tetapi aku bernama adalah untuk rasa sayangku dan cintaku di dalam sebuah keheningan, di dalam sebuah kesunyian, yang mana di dalam diri sejati dan sejatinya diri adalah sesuatu yang hanya aku yang menyaksikan sebuah keheningan tersebut, dan hanya aku juga yang bisa menyaksikan sebuah kesunyian. Aku adalah sesuatu di mana aku tidak bisa mendengar apa yang engkau katakan, apa yang engkau sampaikan, tetapi aku hanya bisa menyaksikan dalam sebuah keheningan. Itulah aku. Aku hanya bisa menikmati sebuah keakuanku. Dalam sejatinya aku, di dalam diri yang sejati, aku ingin melakukan sesuatu dalam perjalanan untuk menuju sesuatu yang aku kehendaki. Aku yang dikenal dalam hu yang berupa ha sebagai aras dan hu sebagai sukun, di mana hu itu adalah sesuatu sunyi yang hening, tetapi aku bisa dirasakan dalam keheningan dan kesunyian tersebut. Aku merindukan sesuatu dalam kesunyianku. Aku ingin mengungkapkan kasih sayangku terhadap diriku. Tidak ada yang mengetahui rasa sunyi dan hening selain aku sendiri yang merasakan kasih dan sayang gitu. Mungkin itu saja tentang keakuannya dalam diri sejati dan sejatinya diri dalam masa hening yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa memahami, dan sekiranya ada yang ingin sekali dipahami dalam kesempatan ini, mari kita sama-sama bermujakarah yang akan dipimpin oleh juru tabligh. Demikian Buya yang bisa saya simpulkan di dalam apa yang bisa saya tangkap dari kalam-kalam Buya yang disampaikan tadi. Baiklah Buya, mungkin itu sedikit ulasan yang bisa saya ulas. Saya kembalikan kepada juru tabligh untuk memimpin jemaahnya yang ingin lebih tahu lagi materi pada malam hari ini yang disampaikan Buya. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Imam Khotib yang sudah mengulas apa-apa tadi yang sudah
sampaikan di tausiah Buya. Kalaupun seandainya masih ada di antara kita yang belum paham atau pengen tahu lebih dalam lagi apa dari semua yang disampaikan oleh tausiah Buya tadi, silakan nanti kita bertanya kepada Buya dengan menekan tanda tangan, sehingga nanti saya bisa membaca siapa-siapa aja yang sudah, ya kan. Untuk yang tidak bertanya, mohon mikrofonnya dimatikan atau audionya dimatikan. Di sini sudah ada Ustazah Air Rohayati sudah angkat tangan. Bagaimana Ayah? Kita lanjut aja ya Bu ya, langsung pertanyakan. Ya, langsung silakan. Ya. Untuk Ustazah Air Rohayati, silakan di bermujakarah dengan Khalifah dengan Ayah. Silakan Kak. Terima kasih kepada Juru Tablik atas waktunya yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ayah. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ayah senantiasa sehat selalu, Amin. bahagia selalu beserta keluarga, juga kepada Khalifah dan semua ustazah, Pak Imam juga senantiasa sehat selalu. Izinkan Ananda Ayah menyimak dari kalam Ayah dan diulas juga sedikit oleh Pak Imam Khotib. Ananda mendapatkan sebuah pemahaman bahwa aku itu seperti sebuah kekasih yang merindukan cinta dan merindukan pertemuan sehingga menghasilkan getaran. Nah, Ayah tadi berkalam bahwa jiwa tumbuh dari aku yang sudah bersentuhan dengan johirnya, dengan johirku. Tetapi jangan mencari johirnya siapa-siapa, karena itu adalah sesuatu. Mohon Ayah untuk dijelaskan kembali Ayah. Terima kasih. Baik. Aku apabila bersentuhan dengan zahir, maka jadilah jiwa. Jiwa ini dikatakan dua. Pertama ada raga. Jiwa raga. Raga ini adalah sebuah kekuatan. Raga ini adalah sebuah kodrat kepada setiap yang zahir akan disebut dengan sebuah raga. Tapi jiwa adalah suatu hati hakiki, jiwa yang dimaksud kodrat tertinggi yang menghimpun segala kodrat. Dan jiwa itu adalah suatu kodrat yang sangat memahami dan bisa mengambil keputusan bahwasanya tidak ada lagi yang ada melainkan aku, itu keputusan jiwa. Nah, jiwa inilah sebagai bukti hidupnya suatu amanah, suatu perintah yang dijalankan. Tapi kalau jiwaku tidak ada di situ, maka semua perintah itu tidak akan sampai kepadaku. Itulah jiwa. Jiwa adalah sebuah kodrat yang mana jiwa itu bisa berkodrat apa saja. Tapi yang semua kodrat itu bukan disebut dengan jiwa, tapi jiwa bisa berkodrat semuanya. Inilah rasa. Kalaulah kita memang ada pada titik kosong disebut dengan H, dan di titik hening disebut dengan U atau sir.
sudah pasti keberadaan kita dalam masa sendiri akan membutuhkan satu wujud yang datang kepada kita yang tidak memiliki nama, tidak memiliki kodrat. Itulah yang dikatakan jiwaku sendiri. Tapi kalau kita belum bisa menjadi kodrat namahu, maka kita tidak akan bisa bertemu dengan yang memiliki nama. Gitu, paham? Insya Allah ayah berarti di sini raga di sini itu berarti kekuatan bagi jiwa ya ayah. Iya, raga di sini adalah kekuatan bagi sebuah jiwa untuk mengambil keputusan, ya, untuk menetapkan sebuah keputusan tauhid. Kalau jiwa itu tidak memiliki kekuatan, maka belum dikatakan adanya yang berdiri di dalam diri. Kalau jiwa itu sudah ada, maka jiwa itulah yang memiliki aku. Aku adalah milik jiwaku sendiri. Nah, ini yang dibutuhkan. Kekuatan-kekuatan kerahasiaan yang ada pada diri yang di alam diri harus diungkap, harus dibuka. Kenapa? Karena tajalinya kepadaku adalah melalui sesuatu kodrat menuju sesuatu. Tapi kalau kita belum bisa menjadi sesuatu kodrat, masih diberi nama Allah, masih diberi nama Muhammad, masih diberi nama Adam, maka itu belum dikatakan jiwaku seutuhnya. Gitu, paham? Subhanallah, insya Allah ayah ananda paham. Terima kasih ayah atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih untuk Ustazah Rohayati. Mudah-mudahan puas dengan jawaban ayah kita, sehingga apa yang menjadi beban pikiran, apa yang menjadi angan-angan, dan apapun yang jadi pertanyaan di hatinya Ustazah sekarang bisa terobat. Kalaupun seandainya belum, kita dengarkan lagi saudara-saudara kita bertanya. Untuk selanjutnya kita serahkan ke siapa ini tadi? Ibu apa ini satu lagi ini? Ustazah apa ini satu lagi yang angkat tangan tadi? Dahlia. Dari Ibu Ustazah Dahlia. Silakan untuk Ustazah Dahlia dipertanyakan mujakarah dengan ayah kita. Terima kasih Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ananda mendengar ayah berkalam kodrat yang sangat jiwa adalah kodrat yang sangat memahami, bisa mengambil ke suatu keputusan, dan jiwa itu terbuat dari kasih sayang dan cinta. Tolong ayah beri pemahamannya ya. Iya. Keinginan manusia, pencintaan manusia terhadap sesuatu yang melebihi dari dirinya, itu namanya jiwa. Ya. Jiwa adalah suatu kodrat keputusan yang mana berkekal-kekalan dengan apa yang dia jiwai. Dan jiwa tidak hanya tumbuh begitu saja, tapi jiwa itu tumbuh dari dalam hati sanubari yang paling dalam, yaitu tumbuhnya
sebuah kekuatan yang rahasia menuju alam yang tidak dirahasiakan dengan nyata, maka terjadilah sebuah kehidupan rahasia. Nah, itu yang dikatakan jiwa. Jiwa bisa menjadi usia, jiwa bisa menjadi kodrat, jiwa bisa menjadi apapun yang kita inginkan. Karena jiwa adalah sebuah kekuatan tunggal, keputusan bagi diri terhadap sesuatu keadaan. Gitu, ya. Insya Allah ayah. Berarti sesuatu itu diputuskan oleh jiwa, begitu Kak ayah? Iya, betul. Jiwa Insya Allah. itulah yang memberikan kepastian, memberikan keputusan bahwasanya hidup adalah suatu kejadian, tetapi hidup itu juga berasal dari permintaan jiwa agar aku nyata dilihat oleh sekalian alam. Itu yang dikatakan jiwa. Insya Allah ayah. Terima kasih ayah atas segala jabaran ayah tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dahlia. Tolong tangannya diturunkan kembali kalau sudah. Karena belum ada yang angkat tangan. Saya coba ini sedikit, saya coba. Sudah ada. Nah, ini Ibu ada Ustazah Nurtati sama Ibu Titin. Silakan untuk Ustazah Nurtati untuk berbicara dengan ayah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ayah Mursyid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada juru tablik yang memberikan waktunya. Insya Allah ayah tadi kalau tidak salah ayah berkalam bahwa diri seujud dan seutuhnya masuk ke dalam nafas sendiri, yaitu nafas adalah batin abadi. Batin abadi atau nafas abadi apa sama ayah? Mohon pencerahan ayah. Syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dinamakan sebuah batin abadi karena dia adalah sebagai wahyu tunggal yang bisa berjalan mewakili aku, ya baik itu berupa keputusan apapun, tapi keputusan itu ada pada aku. Ini adalah nilai tertinggi. Jadi kalau kita hanya sebatas sebuah keinginan, maka kegagalan itu akan pasti datang. Tapi kalau memang keterpanggilan untuk mengalami, maka kita berikhtiar dengan mencoba dan berjuang untuk bisa paham. Tetapi kalau di dalam kajian aku, bagi siapa yang menerimanya dan langsung memberikan prasangka, maka dialah yang nyata bagiku. Paham? Insya Allah ayah, berarti di sini nafas abadi ini yang akan menjadi jiwa, ya ayah. Oh tidak, dia tidak menjadi jiwa, dia adalah sebuah rahasia yang dimana dia diperintahkan untuk mengingat aku selalu dalam waktu yang tak terbatas. Karena dia menyebut aku dan mengaku aku, karena adalah sebuah kekuatan rahasia. Jadi tidak ada manusia yang bisa membayangkan apa yang menjadi kodratnya aku dan siapa yang berkodrat aku, kecuali dia telah menempuh jalan itu dan bertemulah dengan kajian-kajian yang dipelajari. Paham? Insya Allah ayah, terima kasih penjelasannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik jamaah, kita bertemu 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.